Tren rokok ilegal masih marak di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi pemerintah di setiap daerah. Seperti diketahui, rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya izin cukai. Di mana cukai sendiri merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke masyarakat. Sehingga dengan adanya rokok ilegal akan membuat pendapatan negara menurun. Temuan survei terkait potret peredaran rokok ilegal di Indonesia sebanyak 28,12% perokok di tanah air pernah dan masih mengkonsumsi rokok ilegal. Angka tersebut berdampak pada hilangnya potensi pajak atau pendapatan negara sebesar 53,18 triliun. Sehubungan dengan maraknya rokok ilegal yang beredar di wilayah Kabupaten Grobogan, pemerintah setempat yakni Dispora Budpar beserta Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pagelaran seni ketoprak yang masih dalam peringatan hari jadi ke-297 Kabupaten Grobogan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau. Hal ini dilakukan karena ketoprak menjadi salah satu media sosialisasi yang dapat menarik banyak animo masyarakat Kabupaten Grobogan. Dalam rangka menyaksikan pagelaran seni budaya ketoprak yang akan dimainkan oleh seniman-seniwati ketoprak Kabupaten Grobogan yang mendukung oleh pemeran-pemeran yang akan dilakukan oleh para OPD dan Kepala OPD Kabupaten Grobogan dengan lakon Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Disutradarai Ki Farel Warsidi, Bupati Grobogan Sri Sumarni didapuk untuk memerankan Ratu Kencana Wungu. Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujianto menjadi Resi Tunggul Manik. Sementara Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto berperan sebagai Layang Kumitir. Ibu Bupati Grobogan yang berperan sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencana Wungu. Kemudian yang kedua, beliau Bapak Wakil Bupati Grobogan yang berlaku sebagai Resi Tunggul Manik. Kemudian beliau Bapak Ketua DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku selaku Layang. Adapun lakon utama lainnya dalam ketoprak yakni Damar Wulan diperankan oleh Kapolres Grobogan yang baru yakni AKBP Dedi Anung Kurniawan. Minak Jinggo. Kemudian Bapak Kapolres Grobogan berlaku sebagai Damar Wulan. Kemudian yang menjadi lakon hari ini Roro Anjasmoro diperankan oleh Sekretaris Disperindak. Pagelaran ketoprak ini merupakan realisasi dari kegiatan penegakan hukum di bidang cukai yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DPHCHT. Selain bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan sekitarnya, ketoprak juga sebagai sarana hiburan menarik bagi masyarakat. Sasaran acara ini adalah terwujudnya masyarakat yang sadar hukum khususnya dalam pemahaman pemakaian hasil tembakau sekaligus untuk melestarikan budaya nasional. Turut hadir sebagai narasumber dari Bea Cukai Semarang Nurhaini Hidayah dan Sudaryanto yang akan menjelaskan tentang definisi cukai, karakteristik dan jenis barang kena cukai, ciri-ciri rokok ilegal, dan konsekuensi bagi pelanggaran di bidang cukai. Semua sudah tahu cukai itu adalah pungutan negara yang ditetapkan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan undang-undang.
Jadi tidak hanya sekedar sifat dan karakteristik tertentu, harus sudah ditetapkan undang-undang. Sifat dan karakteristik tertentu tersebut itu ada 4 kurang lebihnya. Jadi yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Nanti yang mengawasi kalau di Pemda itu ada teman-teman dari kepolisian, ada juga teman-teman dari Satpol, dan kami harap Bapak Ibu semuanya juga ikut mengawasi peredarannya. Kemudian yang ketiga itu menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Ya, jadi perlu dikenakan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi ciri-ciri rokok ilegal itu yang pertama dan yang saat ini lagi ngetren banyak beredar itu rokok polos, rokok tanpa pita cukai sama sekali. Kemudian yang kedua, rokok dengan pita cukai palsu. Sepertinya ini sudah semakin sedikit karena proses untuk membuat pita cukai palsu pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga, rokok dengan pita cukai bekas. Kemudian yang keempat, rokok salah peruntukan. Yang kelima, rokok salah personalisasi. Di sini rokok salah peruntukan ini untuk tahun 2023 itu ada peraturan baru, sanksi baru. Jadi UR, Mas, ultimum remedium. Jadi untuk rokok salah peruntukan ini di luar banyak pedagang-pedagang ya, banyak pedagang-pedagang yang ikut mendengarkan. Pedagang-pedagang nanti kalau menjual rokok salah peruntukan dalam arti begini, pita cukainya itu pita cukai untuk sigaret kretek tangan, tapi ditempelkan di sigaret kretek mesin. Rokok yang mesin gitu ya, rokok tradisional, pita untuk rokok tradisional ditempel di pita di rokok mesin. Nah ini kalau tahun lalu itu sanksinya masih sanksi pidana dan itu jarang sekali diterapkan karena alasan kemanusiaan ya. Tapi dengan dibiarkan seperti itu ternyata peredaran rokok ilegal dan masyarakat pedagang itu tidak ada jerahnya sama sekali, tetap mengedarkan ketika aparat penegak hukum datang barangnya diumpetin dan mereka karena merasa nggak bakal diterapkan sanksinya maka nggak jerah, tetap jualan terus. Nah tahun 2023 ini dengan mengacu ke Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan SE 07 dari Direktorat Jenderal Bea Cukai itu nanti akan diberlakukan sanksi di pengecer, di pedagangnya. Ketika sama aparat ditemukan ada rokok ilegal yang salah peruntukan tadi, itu akan dikenakan sanksi denda 3 kali dari nilai cukai yang harus dibayar. Ini sebagai salah satu efek jerah untuk menghentikan jalur rangkaian rantai pasok peredaran rokok ilegal. Ya, terima kasih. Saya melengkapi saja, mohon izin kami dari Polres Grobogan menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang cukai bahwa terdapat ancaman pidana maupun denda untuk para penjual, pengedar dan sebagainya. Itu diancam pidana 1 sampai 5 tahun, kemudian pidana denda 2 sampai 10 kali lipat dari nilai pita cukai. Jadi mohon izin, perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan bahwa kegiatan kami di Kabupaten Grobogan khususnya dalam gempur rokok ilegal ini, kami dengan Satpol PP maupun Pemda melakukan kegiatan razia-razia baik di toko kelontong maupun di pasar-pasar. Tujuannya tidak lain tidak bukan bahwa dengan adanya rokok ilegal ini sangat merugikan, bahwa untuk rokok yang resmi ini membawa dampak sisi positif dari sisi pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Maka dari itu kami dari Polres Grobogan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan untuk melaporkan apabila adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Silahkan sampaikan ke kepolisian terdekat, ke Polsek, ke Polres maupun di medsos Polres Grobogan. Untuk data dan identitas panjenengan akan kami rahasiakan.
Tentunya informasi tersebut akan menjadi nilai lebih bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Gelaran tradisional seperti ketoprak diharapkan memberi multi efek bagi putaran roda ekonomi masyarakat, memberi ruang kreasi para pekerja seni, dan mengemban misi sosialisasi cukai hasil tembakau yang menjadi sektor penerimaan negara. Dalam sambutan yang disampaikan Asisten Pemerintah dan Kersasekda Kabupaten Grobogan, Mukamat turut mengapresiasi terselenggaranya pagelaran ketoprak malam itu. Beliau mengapresiasi para seniman dan masyarakat yang telah turut serta menguri-uri kebudayaan asli Jawa Tengah ini. Pagelaran seni budaya Kabupaten Grobogan tahun 2023. Pada malam hari ini, pagelaran seni budaya ketoprak diselenggarakan dalam rangka memeriahkan rangkaian hari jadi ke-297 Kabupaten Grobogan tahun 2023 yang akan diperankan oleh Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dengan lakon Kanjeng Ratu Ayu Kencana Wungu. Lakonnya nanti Kanjeng Ratu Ayu Kencana Wungu. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi kemajuan teknologi memungkinkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selektif terhadap segala bentuk budaya yang kita terima. Penyelenggaraan pagelaran ketoprak kali ini sangat tepat sekali sebagai upaya menjaga, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya kita. Selain itu, diharapkan kegiatan tersebut mampu memupuk tali persaudaraan dan menjadi ajang silaturahmi sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati, yakni terwujudnya Grobogan yang sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Dalam pagelaran ketoprak tersebut, Bupati Grobogan Sri Sumarni bersama Forkopimda beradu akting di atas panggung dalam pagelaran ketoprak dengan lakon Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Ratusan warga tampak antusias menyaksikan para pejabat dan pemangku kepentingan memainkan ketoprak di halaman kantor Sekda Grobogan. Diceritakan Ratu Kencana Wungu yang diperankan Bupati Sri Sumarni memimpin negeri Majapahit yang sedang mengalami kemelut. Adipati Minak Jinggo yakni Dandim 0717 Letkol AR Hamuda Setiawan dari Kadipaten Blambangan bertekad mempersunting Ratu Kencana Wungu yang jelas-jelas sudah menolaknya. Biru-biru memang sih itu kedatangan wong ayu kok ngedipeni lah iwak ayu sugih turya kuwasa nek ora duwe bojo dibalan iki menawa sing dokter Dayus ya ampun ora ajri boten wonten lurae lah jenengan boten napa-napa badhe niki lah kula lagi sakit mutasi. Apa meneh dari itu? Di mata apa kalikan? Oh ya Dayus, sampai lupa saya Dayus. Ijen Ibu Ratu Kencana Wungu. Wah, kula mau nagih janji. Kula sampun bunuh dengan saking kebuman kuwet. Saking negeri Majapahit ini. Untuk itu saya minta janjinya supaya menjadi pendampingnya Ibu Ratu sebagai Raja Majapahit.
Ronggolane iki ndungoke kok ya rada mumet. Apa meneh jayune apa birokrasi ya enake. Kenekatan Adipati Minak Jinggo ini karena keberhasilannya membunuh Kebo Mercusuar sesuai sayembara yang disampaikan oleh Ratu Kencana Wungu. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran yang mengakibatkan Ronggolawe gugur. Wah, Paman, jangan sampai mati, Paman. Wah, saya tidak sengaja, Paman, tadi. Wah, gimana ini, Dayun? Ini saya tidak sengaja membunuh paman kita sendiri. Bagaimana nanti kita membangun proyek-proyek di sini, Paman? Oke. Pak, ini mana? Dayun, apa itu Dayun? Kok ada yang terbang-terbang, Dayun? Sementara itu, pada sebuah desa yang terpencil jauh dari negeri Majapahit, di sana hidup seorang Brahmana bernama Begawan Tunggul Manik yang diperankan Wakil Bupati Bambang Pujianto. Ia tinggal bersama cucunya yang sangat tampan bernama Damar Wulan yang diperankan Kapolres Gerobokan AKBP Dedi Anung Kurniawan. Untuk saudara yang dalam ini Majapahit. Baiklah ya. Kalau memang begitu, saya pamit sama dia, sama Biu untuk pergi ke Majapahit. Singkat cerita, Damar Wulan menemui pamannya Patilo Gender yang diperankan Sekda Sumarsono di kota Raja Majapahit dan sampai di kediaman Patilo Gender dan menjadi penjaga gerbang di Kepatihan. Untuk menjadi penjaga Kepatihan, apa ini tugas saya dan siapa saja yang boleh masuk dan tidak. Ya, yang saya katakan, SOP ini kita coba di Kepatihan, siapapun tidak boleh keluar masuk tanpa ada surat dari saya. Silakan. Ya, oke. Monggo Pak Manjab dan Kehadiran Damar Wulan yang dikenal sakti sampai ke telinga Ratu Kencana Wungu. Damar Wulan diminta menumpas Adipati Minak Jinggo. Damar Wulan. Semisal namanya ono ing tlatah Majapahit. Ada panjenengan Damar Wulan. Mangko rak wis karo mateni Minak Jinggo. Monggo mengke kepala tempur bawa ke depan saya Majapahit. Damar Wulan, sanggup ora kowe? siap begini, saya siap melaksanakan tugas. Ngaten nggih Bapak. Monggo sudah sakniko. Monggo Bapak. Sempat kala, Damar Wulan akhirnya bisa membunuh Minak Jinggo menggunakan gada besi kuning yang dicuri 2 selir Minak Jinggo Wahita dan Puyengan. Putih dulu ya. Monggo Den, ditampi. Wahita Puyengan, titik kelemahan dari Minak Jinggo ada di godoran pedang niki Den, monggo Den. Manfaatkan dengan baik melumpuhkan Minak Jinggo. Oke, Paman. Pro langsung buat. Damar Wulan menghantam kepala Minak Jinggo memakai gada besi kuning. Seketika itu juga Minak Jinggo roboh dan tidak pernah bisa bangun lagi.
Kepala Minajinggo sebagai bukti atas kemenangan Damarulan untuk menghadap Ratu Kencana Wungu. Ada kejadian unik dan lucu saat para pejabat beradu akting di atas panggung. Misalnya saat para pejabat lupa dengan nama lawan mainnya. Hingga Kajari Gerobokan Iqbal yang berperan sebagai Layang Seto mengaku sama sekali tidak paham dengan dialog yang mayoritas berbahasa Jawa. Sementara itu, Bupati Gerobokan Sri Sumarni mengaku sering salah sebut nama peran karena grogi. Selain itu, beliau juga mengaku lupa dialog dan asal ngomong saja. Misalnya saat Bupati memanggil Pati Logender dengan menyebut Pak Sekda dan sebaliknya yang lain juga ikut memanggil beliau Ibu Bupati. Bupati mengaku iri dengan pemeran lainnya yang hanya muncul sebentar, sementara beliau harus tampil dari awal hingga akhir. Namun hal ini menjadi pengalaman yang berbeda dan cukup menantang menurut beliau. Bupati menyebut pagelaran ketoprak bersama OPD ini untuk melestarikan budaya. Beliau menilai masyarakat cukup senang dan terlihat kangen dengan pagelaran semacam ini. Dan pada malam hari ini adalah kenapa kita mengadakan ketoprak. Ini adalah untuk nguri-nguri budaya. Dari pemerintah Kabupaten Gerobokan juga peduli, mungkin besok ada tayub dan sebagainya. Dan malam hari ini supaya ketoprak ini bangkit kembali. Dan mari kita bersama-sama, dan saya dengan Pak Wakil Bupati, saya minta doanya dan dukungannya, dan semoga saya dengan Pak Wakil Bupati untuk ke depan bisa memimpin kembali, dan mudah-mudahan Gerobokan juga lebih aman dan nyaman, bisa membangun Kabupaten Gerobokan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selain melalui pagelaran budaya ketoprak dalam menekan peredaran rokok ilegal, yakni dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54 melalui berbagai media. Di antaranya adalah media elektronik, televisi dengan tayangan operasi non-justisial dan lain-lain, radio seperti Iklan Layanan Masyarakat atau ILM, talk show dengan narasumber yang berkompeten, dan podcast YouTube. Sedangkan media luar ruangan dengan memasang baliho, spanduk, dan stiker. Media tatap muka dengan audien pelaku ekonomi yang tergabung dalam kelompok informasi masyarakat atau KIM dan para pelaku seni di Kabupaten Gerobokan. Melalui media tradisional dengan menggelar seni daerah seperti wayang, sendera tari, dagelan dengan membawa peran program pemberantasan rokok ilegal. Melalui website seperti menampilkan banner, berita, dan lain-lain, serta melalui pemberdayaan siswa sekolah dan masyarakat dengan menggelar lomba film pendek yang berisi pemberantasan rokok ilegal. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007 Pasal 50 dan 54. Bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, dan mengedarkan pita cukai atau cukai palsu, akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal.
Bea Cukai beserta pemerintah akan terus bersinergi bersama masyarakat untuk bersama-sama mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang berada di pasaran. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau sekaligus peringatan hari jadi ke-297 Kabupaten Gerobokan. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.